dari gelaran yang saya ikutin beberapa kelas ini, mungkin ada 1 atau 2 kelas yang menurut saya masih kurang tepat. Saya pikir saya kembalikan lagi ke aturan main sebuah EO ya. Mestinya dia kalau memahami aturan main sebuah EO, dia pasti tahu pakemnya dulu ya kan. Dia sudah beli tiket, dia pasti tahu aturan mainnya. Habis itu dia melihat kinerja burungnya jangan dilihat sendiri, dan jiwa besarnya mesti ditanamkan itu. Mungkin pasti ya, setiap gelaran itu nggak ada yang sempurna mas ya, nggak ada yang sempurna. Jadi tetap penjuriannya harus lebih teliti lagi, lebih kondusif lagi sehingga bisa diterima lebih banyak lagi para kicauannya. Itu usulan saya. Paling baik. Nah, inilah saya lihat tingkat kedewasaan pemain, saya lihat masih kanak-kanak ya. Jadi pertama tidak berjiwa besar, maunya menang sendiri, dan tidak mengakui burung lawan atau teman-temannya itu dianggap semuanya jelek gitu. Kalau saya sih masih belum kelihatan maju mana ya. Yang jelas maju itu tempat lombanya ini bagus. Kalau masalah penjuriannya ya relatif ya. Apa dikatakan apa ya? Dari gelaran yang saya ikutin beberapa kelas ini, mungkin ada 1 atau 2 kelas yang menurut saya masih kurang tepat. Masih kurang tepat untuk juaranya ya. Cuma saya lihat dari luar itu, oh mungkin yang harusnya yang juara kedua itu juara 1 ya, gitu-gitu aja. Cuma ya saya nggak ngerti pertimbangan juri seperti apa. Kalau bicara burung aman dan burung tembak ya, power. Burung tembak kalau misalkan lagunya bervariasi, dalam artian tembakannya itu main ganti-ganti lagu, atau mungkin sekali tembak 2 lagu, 3 lagu, aku pilih yang tembak. Aku pilih yang tembak. Kalau misalkan yang durasinya seperti apa dulu? Memang kriterianya kan di irama lagu, volume dan durasi. Terus gaya ditunjang dengan fisik juga ya kan. Kalau misalkan burung aman, dia durasi dapat, tapi power atau volume atau tembakannya kurang mumpuni, mungkin ajuan teman-teman di G24 ini bisa terpantau. Tetapi mungkin juga ajuan yang diajukan bukan untuk dikoncer. Tapi ini mungkin maksudnya Pandi mungkin hanya masukan ya. Iya. Jadi, masukan ini buat ngebangun, bukan untuk menjatuhkan ya. Jadi untuk barometer ini yang ditunggangi oleh Mas Wahyu, tolong tampung masukan-masukan yang positif, terima apa adanya. Karena ya kita ini pemain ini mencari yang nyaman. Ya alhamdulillah sih kita lihat kalau untuk barometer saat ini yang berjalan alhamdulillah bagus, ramai, tertib juga, dan juri-jurinya masih bagus lah gitu loh. Itu aja sih kalau menurut saya ya bagus.
Ya, apa namanya, dengan ada lokasi yang baru yang pasti kan hampir tiap bulan sekali, ini menurut saya para peserta bisa bisa tetaplah hadir di sini karena lokasinya juga memenuhi persyaratan ya. Menurut saya ke depan mungkin bisa lebih baik lagi, bisa lebih ramai lagi untuk para peserta Kicau Mania. Ya mungkin pasti ya, setiap gelaran itu nggak ada yang sempurna Mas ya, nggak ada yang sempurna. Jadi tetap penjuriannya harus lebih teliti lagi, lebih kondusif lagi sehingga bisa diterima lebih banyak lagi para Kicau Mania. Itu. Oke, di Balai Kota Tangerang ini burungnya yang kerja itu istimewa, pukul panjang, ada juga yang durasi pukul juga ada. Ada juga kita menemui tadi beberapa sesi yang tipikalnya itu aman. Juri menemukan semua, tapi di situ kita akan pembanding dari keutuhan penilaian itu kan membandingkan di mana ada durasi, volume, dan irama lagu. Utama irama lagu dulu. Irama lagu kalau burung cuma krecek-krecek ya, saya mungkin untuk pembanding yang lain kita akan pikirkan gitu. Kalau namanya juga murai batu itu burung fighter yang notabene-nya itu garis besar dia mempunyai pukulan yang panjang. Nah, ini baru terjadi nih Mas. Saya juga heran ya. Mestinya itu yang komplain mereka yang tidak kebagian nominasi atau 5 besar kejuaraan. Tapi ini aneh. Dia juara 1-2 pun, ini dia masih antusias pengennya juara 1 semua, gitu ya. Padahal berpencar satu bendera biru saja, dia berebut seakan-akan burung dia paling baik. Lah inilah saya lihat tingkat kedewasaan pemain, saya lihat masih kanak-kanak ya. Jadi pertama tidak berjiwa besar, maunya menang sendiri, dan tidak mengakui burung lawan atau teman-temannya itu dianggap semuanya jelek gitu. Ini lucu memang Mas. Kita juga kita jelaskan dengan data, tapi kita tanggapin santai ya Mas. Biar dia tahu lah, kita memang mengedukasi terus gitu. Tujuannya barometer ini mau diterima enggak itu ya saya berjalan dengan relnya saja gitu. Ya inilah barometer, kalau mereka yang tidak puas, saya pikir enggak perlu datang ke sini lagi gitu. Banyak pilihan kan. Untuk penilaian di barometer Indonesia, pertama irama lagu. Irama lagu itu yang utama, volume, terus durasi. Di sini kita membandingkan irama lagu. Apa yang dikeluarkan burung itu, apa yang disuguhkan ketika saya di blok itu. Terus ada burung yang tipikal pukul-pukul panjang, mempunyai volume yang keras. Nanti akan kita bandingkan dengan durasi. Jadi bukan semata-mata burung durasi itu bisa kita ajukan ketika dia itu kinerjanya itu bisa dikatakanlah 70%. Tapi bagaimanakah irama lagunya? Cuma krecek-krecek terus, apa dia ada tipikal pemukul juga? Karena kan di sini satu kesatuan yang utuh dari durasi, irama lagu, volume, durasi. Ketika durasi tapi tidak ada irama lagunya, dalam arti tidak ada tonjolan nih, yang lain pukul panjang ya mungkin di situ ada ajuan, tapi mungkin untuk konser ya tetap kita mencari yang terbaik gitu. Ya kalau saya masukkan ke depannya ya apa ya, mungkin apa ya, masalah mungkin jurinya atau apa mungkin lebih di ini lagi. Jadi karena kadang-kadang kita ini orang luar ngelihatnya, loh harusnya yang ini yang juara, kok tahu-tahu yang juara yang itu, saya nggak ngerti. Itu saya karena kan saya belum pernah sampai masuk ke dalam tanya ke jurinya, maksudnya kenapa kamu memilih ini bukan itu misalnya gitu kan. Cuma kan saya nggak mungkin lah, wong saya juga hanya cuma pemain pengamat dari luar aja, karena pikir saya jadi orang ya begitu juara ya udah, puas nggak puas ya itu yang kita dapatkan. Karena kan nggak mungkin lah sampai kita mau protes sih, yang percuma kan, yang seperti saya bilang bahwa protes itu nggak ada gunanya karena tidak akan pernah diulang. Tadi menarik ya untuk di kelas utama, memang
banyak burung-burung yang mewah yang turun ya, burung-burung kualitas yang turun. Karena memang kita ini juri dituntut tetap harus bisa memilih atau menseleksi burung. Karena sejatinya burung itu sekalipun yang kerja banyak yang mewah, tapi tetap harus ada yang kalah. Terutama kita bicara sama gantangan dulu nih. Gantangan barometer, tempatnya sangat nyaman, mewah, dan satu lagi, untuk pengondisian pedok sangat luas. Jadi peserta bawa burung untuk pengondisian burung nyaman. Kayak tadi contohnya hujan, peteduhnya kan banyak deh, istimewa pokoknya di barometer ini. Kalau masalah penjurian, saya sering ikutin di barometer. Dan emang yang dicari burung yang sesuai apa yang kinerja burung di atas. Dan bagusnya satu lagi, tidak mencari kesalahan burung. Dia mengutamakan kualitas burung itu di barometer. Pesannya aku pribadi ya, aku mohon maaf jikalau tadi pantauannya ada yang kurang berkenan gitu kan, karena memang saya pribadi juga manusia biasa atau luput dari salah. Tapi dari penilaian yang tadi saya sudah mencoba semaksimal mungkin minimal mengurangi kesalahan-kesalahan yang sebetulnya krusial kalau untuk di kelas utama. Fokus kita juga sebetulnya memang tadi agak terpecah ya, karena memang di setiap blok yang kita masuki, ini kan penilaian per blok ya, di setiap blok itu banyak burung-burung yang kerjanya luar biasa bagus.